Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Elia Deliana, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Sejak pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok, pandemi virus corona telah membuat kepanikan di mana-mana. Ratusan ribu manusia terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia akibat dari pandemi ini. Untuk mengantisipasi dampak pandemi yang lebih besar, pemerintah mengkampanyekan kepada masyarakat agar lebih sering berkegiatan di dalam rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Situasi tersebut memaksa segala bentuk aktivitas seperti pekerjaan dan pendidikan dilaksanakan di rumah. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah karena sekolah juga diliburkan pada masa COVID-19 ini. COVID-19 ini, orang tua beradaptasi dalam berperan lebih membantu, mendampingi, dan mengikuti proses belajar dari rumah, serta memberikan pengertian kepada anak bahwa mereka harus tetap belajar seperti biasanya. Pelaksanaan pembelajaran dari rumah ini dapat membuat keaktifan belajar siswa menjadi meningkat maupun menurun. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai macam cara yang digunakan orang tua dalam membantu anak didik belajar dari rumah. Seperti orang tua hanya membacakan buku pelajaran dan latihan, kemudian anak menulis jawaban, lalu orang tua membantu anak dalam mengerjakan tugas sekolah dengan memberikan jawaban dari soal latihan tanpa memberikan kesempatan anak didik untuk membaca. Orang tua yang tidak mendampingi kegiatan belajar anaknya di rumah, dan orang tua yang memberikan pengalaman pembelajaran dengan memunculkan aktivitas yang sesuai dengan materi pelajaran seperti praktek senam, membaca puisi, membuat kerajinan tangan, dan sebagainya. Lingkungan yang nyaman, aman, akan membuat anak betah dalam melakukan belajar di rumah. Tidak kalah penting bahwa dalam menghilangkan kejenuhan anak selama belajar di rumah, orang tua harus memberikan motivasi, bahkan membuat kegiatan yang menyebabkan anak nyaman tinggal di rumah. Untuk mendampingi anak dalam belajar, ada beberapa kiat yang dilakukan agar anak merasa nyaman, tenang, dan nyaman saat belajar. Cara yang dilakukan yaitu memahami bagaimana gaya belajar anak. Pemahaman mengenai gaya belajar anak diharapkan mampu memudahkan siswa dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang pandemi COVID-19 ini? Menurut saya, pandemi COVID-19 ini sangat meresahkan warga, apalagi terutama sih warga Indonesia ya. Karena di sini kita tidak bebas beraktivitas seperti biasanya. Yang biasanya kita bisa beraktivitas bisa di luar, bisa kita main, bisa anak-anak jalan, anak-anak gerak bebas. Sekarang mereka harus terpaksa di rumah. Lalu bagaimana pandangan Bapak tentang pembelajaran daring yang sedang terjadi saat ini? Menurut saya pembelajaran daring yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya bagus, tapi itu sangat memberatkan orang tua sebetulnya, karena posisinya tidak semua orang tua paham dan ngerti tentang cara mengoperasikan media sosial. Dan yang lebih pentingnya orang tua itu ada juga yang mereka yang tidak mampu untuk membelikan gadget, yang dulunya mereka hanya berpikir anaknya duit jajan saja, tetapi sekarang mereka harus memikirkan kuota supaya anak-anak tersebut bisa mengikuti pelajaran yang dilakukan oleh sekolah. Ya cuma ya gitulah. Lalu bagaimana cara Bapak mendampingi anak pada pembelajaran? Kalau cara saya mendampingi anak,
Yang pasti tiap mereka sedang melakukan pembelajaran dari daring, saya standby di rumah, saya mengajarkan mereka, saya mendampingi mereka, saya mengawasi apapun yang mereka lihat di gadget tersebut. Ya seperti itulah. Bagaimana harapan Bapak ke depannya tentang pandemi yang terjadi sekarang ini? Ya, harapan saya ya seperti orang lain pada umumnya, kita kepinginnya COVID ini selesai. Kita mau, karena terlalu meresahkan warga Indonesia lah. Kita tidak bisa kerja dan banyak-banyak yang kena PHK gara-gara COVID ini. Saya ya kepinginnya ya mereka cepat-cepat hilang, jadi kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Sekarang pun udah mulai mau puasa sekarang pun tidak sama lagi dengan puasa dulu gara-gara dikarenakan dengan COVID. Ya impian saya kepinginnya COVID segera berakhir lah. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi beberapa paparan tentang pemahaman peran orang tua dalam mendampingi anak di masa COVID-19 ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi pendengar dan semoga channel ini dapat berkembang agar saya bisa memberikan edukasi yang lebih baik lagi. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.